Jadi ngebahas apa nih Kak? Ngebahas memeo atau panjat tebing atau nikah siri? Kalau stres dibawa ke tebing. Roman-romannya nih, roman-romannya dia tuh dia pernah berhubungan dengan suami orang nih kayaknya nih, iya kan? Ya. Saya yang lagi ngerasain, jangan ya dek, jangan sakit. Coba kasih pencerahan ke teman-teman yang lain. Gimana sih rasanya mencintai pasangan orang tuh gimana? Enggak, awalnya mungkin mereka pengen tahu dulu kenapa alasan awalnya gitu. Alasan awalnya terus kenapa menyesal gitu. Selalu kalau perempuan selalu dibohongin lah ya. Awalnya duda lah, cakepnya lah. Terus? Ya itulah. Cakepnya duda, nggak ada istri, ditinggalin istrinya. Lama kelamaan selalu jumpa kawan dia. Akhirnya ya ada kawannya yang mungkin nggak happy atau apa, kasih tahu lah. Tapi karena mungkin saya pun nggak sakit hati juga karena di sini pun posisi saya ada suami gitu ya. Oh alah, jadi dia punya suami, yang sono juga punya pasangan gitu. Tapi ini anggap aja relax lah, jangan terlalu ini banget karena kita pun untungnya bukan cinta lokasi gitu ya, cinta RDL aja gitu. Tapi mungkin via phone dari lah daripada jumpanya kagak sakit hatinya iya gitu loh. Berarti selama ini cuman kontaknya lewat phone gitu ya? Ya kayak gini lah macam di TikTok, gitu. Gitu aja. Tapi itu hubungannya pacaran aja atau sempat nikah siri juga? Enggak sampai sih. Ya belum menjunjung lah, belum sampai ke situ. Orang belum pernah ketemu kok nih. Baru cinta RDL, cinta di lokasi. Makanya tadi gue perjelas, cuman via phone ya gitu. Oh, berarti VCS. Ya ngakunya duda, itulah yang aku inget karena duda gitu. Tapi nggak tahu juga ya, aku pun salah juga kan karena aku pun ada suami juga gitu. Nekat juga lah. Tapi oke. Pertanyaanku gini, kalau suamimu melakukan hal yang sama gimana? Aku pernah dibuat kok. Oh gitu, berarti ini kayak balas dendam gitu ya? Sebetulnya aku nggak mau dendam, tapi nggak tahu ada tiba-tiba orang datang ke tempat aku, mungkin karena dia baik gitu kali ya. Karena dia baik ya macam apa, jadi ya cinta di ini aja tetap aja, nggak sampai tapi karena dia baik, dia datang hari-hari ke rumah aku nyanyi apa gitu, ya lama-lama akhirnya jatuh juga. Tapi baper lah ya. Tapi mohon maaf Kak, aku mau nanya, kan cintanya online tuh, ya kan? Berarti kalian ini nggak kayak ngirim-ngirim foto apa gitu? Ngirim foto ya enggak juga sih, paling ya kalau habis live gitu baru dikirim gitu aja. Enggak, biasanya kalau yang cinta online kan kadang-kadang suka ngirim-ngirim foto bagian-bagian yang ini kan sensitif. Enggak, amit-amit jangan sampai itulah ya. Itu jangan sampai ini cakep, jangan sampai itu kena jaga lah ya. Berarti kayaknya awalnya karena mengagumi kali ya, mengagumi. Awalnya enggak ngerasa mau gitu juga lah, karena aku ingat suami aku udah baik itu, udah sayang keluarga aku, udah family lah. Tapi nggak tahu tiba-tiba suami aku pun selalu ngizinin aku main TikTok apa gitu kan. Iya. Jadi ini mah masih enteng ya, belum pernah ketemu, belum pernah. Tapi yang aku heran tuh itu, kadang-kadang tuh gini loh teman-teman. Kalian tuh belum pernah ketemu, belum pernah kontak secara langsung, physical touch atau apapun itu yang berhubungan dengan physical touch. Kenapa bisa sakitnya itu kayak kadang-kadang kayak orang mau bunuh diri gitu loh. Hari-hari aku nangis ya guys, nangis ingetin dia, kalau apalagi kalau nggak ada kabar, nggak ada telepon, sakit kan.
Itu tuh kadang-kadang nalarnya tuh nggak nyampe ke situ gitu loh. Kok gue bisa jatuh cinta sama orang yang belum pernah ketemu, itu kan konyol ya. Coba deh kalian pikirin deh, orang cuman telepon-teleponan, cuman komal bareng istilahnya, cuman di dunia maya ya, nggak pernah kopi darat misalnya. Tapi kok sampai segitu sakitnya, itu konyol nggak sih menurut kalian gitu? Coba pikirin. Kan ada tuh beberapa yang sampai nggak mau kerja, Tapi banyak ada yang loh. masuk rumah sakit gitu kan, banyak gitu kayak gitu. Banyak Ya itu. udah banyak. Iya, padahal belum dia apa-apain. Makanya aku bilang physical touch disentuh aja belum gitu loh. Kenapa sakitnya tuh seolah-olah dunia mau runtuh gitu. Itu kan nalarnya, menurutku nalarnya kayak kesumbat gitu loh. Iya kan, konyol kan. Ya, anak saya mau lewat. Salam. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Main hatinya terlalu ya, karena berharap lebih. Enggak. Bukan seperti itu. Ekspektasi kalian tuh terjebak sebenarnya teman-teman. Kita itu sebenarnya terjebak nih dengan rasa nyaman, gitu loh. Padahal itu tuh nggak langsung, itu tuh kayak halusinasi ya, kayak nggak ada gitu, antara ada dan tiada gitu loh. Iya, goib. Tapi kenapa sakitnya bisa beneran? Kadang-kadang ada yang masuk rumah sakit, ada yang mau kerja, Memang betul. ada yang saya stres udah ngerasain berbulan-bulan gitu. Sakit banget. Iya, coba deh kalian renungkan deh itu deh, gitu. Ini kakak ini bisa jadi pelajaran juga buat kita kan gitu. Untung nggak sempat ngapa-ngapain ya, untung nggak sempat masuk rumah sakit jiwa atau gimana kan? Jangan sampai lah. Kita ingat aja karena di posisi itu pun aku ada suami, jadi gimana? Mungkin hampir 80% ya teman-teman di sini pernah terjebak dengan hal-hal seperti itu ya. Colgate. Suamimu lebih baik ya. Aku pernah di posisi itu berkali-kali. Lah itu coba renungkan kenapa? Kenapa bisa sampai di posisi itu? Kecuali udah pernah ketemu ya teman-teman ya. Udah pernah ketemu tuh beda ya. Udah pernah kopi darat itu beda teman-teman. Tapi kalau yang belum tuh coba direnungkan kenapa gitu. Itu berapa lama Kak ngejalanin waktu itu? Saya 7 bulan. Lama juga ya. Kecil. Terjebak cinta ini ya. Kalau udah pernah ketemu wajar Kak. Kalau udah pernah ketemu karena itu tadi ada kontak langsung ya. Aja loh, ada kontak langsung itu wajar. Tapi kalau yang belum pernah ketemu nih loh, coba kulik lagi hatinya itu. Tapi untung Sebetulnya ada rencana. Rencana apa? Rencana mau menikah? Enggak sih, nikah sih enggak lah. Rencana ketemu? Rencana Iya. mungkin lah, karena saya kan di Singapura sekarang. Jangan ya, apalagi udah punya pasangan ya guys. Jangan. Itu nanti ada pertukaran lendir di situ. Jadi mau ketemu, iya ada- mestinya sih ya. Janjian Itu mau kalau- ketemuan. Kalau ketemu tuh nggak mungkin ngopi-ngopi doang, itu udah silaturahmi, bukti. udah silaturahmi kelamin itu. Jadi ini teman-teman ya, ini belum paham ya, kasih tahu nih sesuatu. Kalian tuh menganggap hal kayak gitu tuh remeh ya, biasa aja gitu. Tapi jangan salah, ketika kita bertukar lendir, ini aku ngomong beneran nggak bercanda. Itu akan ada karma di situ. Kalau orang itu apalagi orang itu merasa terpaksa, merasa dirugikan, itu karma yang dia bawa itu bisa ke kita yang nanggung. Serius, percaya nggak percaya? Karena energi itu walaupun nggak terlihat, tapi itu nyata. Kalian ketika berhubungan dengan orang yang mungkin dengan terpaksa atau merasa dirugikan, apalagi belum sah, itu tuh karma, bisa-bisa karma orang yang dia bawa itu kita yang nanggung. Gitu. Apalagi bisa juga sebaliknya. Makanya hati-hati, kayaknya remeh ya, kayaknya hal biasa udah nggak tabu lagi. Tapi rasain aja gitu. Karma itu ada yang instan, ada yang lama. Kalau yang instan kalian akan mendapat langsung, mungkin bisa sakit, bisa kehilangan apa yang lebih besar. Terus kalau yang lama ini prosesnya lama, nanti nunggu nih. Sering berjalan waktu, tiba-tiba meledak dar. Ya itu tadi bisa sakit jiwa, bisa kehilangan sesuatu yang lebih besar, bisa kehilangan pekerjaan, bisnis runtuh. Itu memang terlihat sepele, tapi yang aku pelajari dan yang pengalamanku, terus aku diskusi sama orang-orang yang seperti itu, memang itu tuh nyata teman-teman. Makasih Habibie. Halo.
Tante Salma. Baby. Gitu ya teman-teman ya, jangan sembarangan ya. Apalagi kita merugikan orang lain dalam hal itu. Gitu. Berarti cowoknya di Indo Kak Baby. Orang Bengkulu. Oh. Kerama dulu. Untung Karena- nggak ketemu loh. Kalau ketemu, Ku kawinin nggak sekalian. tahu lagi karmanya kayak gimana. Ku kawinin sekalian. Iya, kalau memang mau serius, ya langsung nikahin aja ya, daripada kalian terjebak dengan hal Karena yang di posisi itu pun dia seolah-olah dia Waalaikumsalam. itu memang dia istrinya pun tak ada di tempat. Istrinya Siap. kerja jauh. Ya itu bukan alasan. Citra Nata. Mau istrinya ada di tempat mau enggak, tapi kalau itu nggak bisa jadiin alasan ya. Gitu. Ya itulah Ya, kalau kalian- ibarat itu cowok kesepian lah. Oh dia di Ya, kalau nggak- tuh cowok kesepian. Laki-laki emang gitu, cewek juga banyak kan. Kan tahu laki-laki kan kalau sendirian mestilah kan kesepian. Meski Iya kan. pikirannya enggak lah, jangankan laki-laki. Yang perempuan Ya, kalau- enggak hanya perempuan boleh tahan aja, mesti udah pikirannya enggak kan. Misalkan suaminya tinggal di Jawa aja, istrinya di Indonesia boleh. Sama aja lah sebetulnya ya. Ya gini loh. Kalau memang kalian nggak tahan, jadi gini, orang menikah itu kadang-kadang berpikirnya ke arah situ doang. Jadi daripada gue zina, daripada gue ini itu bagus, itu nggak apa-apa. Cuman nanti ketika ada apa-apa, ternyata dia nggak bertanggung jawab, ternyata dia begini begitu. Lah itu terima juga resikonya. Kalau kalian cuma mengejar mau gituan doang, ya kalau ada apa-apa di belakang ya jangan ngeluh, jangan protes gitu loh. Memang untuk menghindari zina itu bagus, cuman resikonya kalian juga harus sadar gitu. Kalau cuman menikah cuman gara-gara hal seperti itu gitu. Jadi sama-sama sadar diri. Nanti jangan merasa wah aku tersakiti ini gitu. Gitu loh. Tapi kalau Oh boleh, sebentar ada tamu ya, sebentar ada tamu sebentar. kalau boleh janganlah, karena aku udah terlanjur. Memang udah terlanjur, udah 7 bulan pun udah termasuk lama ya jalanin ya. Tapi nggak sempat ada azas-azas manfaat gitu kan? Nggak ada, nggak. Gift atau uang gitu. Ya mungkin gift aja, di komal-komal aja, karena kita memang kenalnya lagi kita selalu live gitu aja. Iya, jadi makanya kadang ada beberapa juga orang ngedeketin gitu kan karena memang dia ternyata nggak suka sama kita nih, tapi pura-pura suka karena memang ya ngelihat mungkin kakaknya di Singapura mungkin berkecukupan apa gimana, kita kan nggak tahu gitu. Nah itu juga mungkin ya. Pasti ada konsekuensi, iya pasti ada konsekuensi. Halo Bang Christian. Untungnya sih kakak nggak ketemu ya selama 7 bulan kenal itu. Jadi makanya kalau ketemu mungkin entah apa yang terjadi gitu loh. Makanya jangan coba-coba untuk kalau yang namanya zina ya, apalagi istri orang atau suami orang gitu. Kalau menurutku cepat atau lambat itu pembalasan itu pasti ada gitu loh. Jadi makanya jangan main-main dengan, soalnya kita menikah itu kan berat ya, siap dengan segala macam. Nah juga komunikasi dengan istrinya pernah cakap juga ya kan, aku pernah cakap juga lah, aku minta maaf juga karena kita pun nggak tahu dia ngakunya duda gitu kan. Oh akhirnya komunikasi sama istrinya. Tahu juga. Tapi ya istrinya pun cakep. Salam. Istrinya pun cakep, dia memang sakit. Kalau memang suami saya mau dengan beb, katanya kan, nggak apa-apa, asal apa ya, dia bilang asal apa ya, Iya. kalau kita macam bagi rata tuh apa ya, macam adil gitu. Iya. Tapi aku pun gini juga ya, mungkin itu nggak mungkin lah ya. Aku hanya kenal di TikTok aja, aku pun ada suami, aku bilang kayak gitu kan. Mungkin pacaran di TikTok aja, nggak sampai mendalam, sampai kawin tuh enggak lah. Iya, mau istrinya cakep atau jelek juga nggak ke situ, nggak masalah juga gitu loh. Yang penting kan masih status istri orang gitu kan, suami orang gitu kan. Dia izinin kalau beb mau nikah silahkan, dia bilang, tapi ya itu mesti adil. Tapi aku pun enggak lah, mungkin aku cuma cakep, hanya kenal jalan. Dia mau jadi yang kedua, kayak istri dua gitu, mau dia. Jarang juga sih aku ketemu. Kalau beb mau, yuk kita trisam yuk.
Sorry ya, Waalaikumsalam. barusan ada tamu guys. Kalau boleh ya, Waalaikumsalam. karena kita pun udah sama-sama berkeluarga, itu aja lah. Sana ada anak, kita pun ada anak, mikir itu aja lah. Mikir ke anak Iya. aja lah. Iya, usia udah nggak muda lagi loh gitu loh. Apa yang harus dicari? Kak Manik, thank you. Makasih Terima Kak. kasih yang nge-give, terima kasih, berkah selalu, semoga rezekinya Yang selalu tap-tap. lancar. Yang tetap yang share ulang, makasih. Makasih udah repost, udah posting ulang, udah di-share. Jangan cari pembelaan buat diri sendiri. Kalau salah akuilah. Bener. Gitu. Kita harus belajar menerima kesalahan diri kita ya gitu. Harus mengakui, belajar mengakui. Nah, Jangan lari dari apa ya? Itu sama aja kayak kita melemparkan beban kita ke orang lain, guys. Kalau kita nggak mengakui kesalahan kita itu. Sambil sarapan teman-teman, atau mungkin sambil ngapa-ngapain nggak apa-apa. Dulu kakak malah tapi ini mungkin turun. pun karena terjebak juga ya. Sebetulnya saya sama dia dulu komal-komalan, nggak ada rasa, Tuh. nggak ada. Kak Citra Nata malah nyuruh suaminya nikah lagi karena dia kerjanya jauh gitu. Ya mungkin itu udah prinsip kali ya. Maksudnya udah kondisi yang LDR yang sudah tidak memungkinkan. Secara memeo kita gatel ya kan, udah nggak ada silaturahmi kelamin lagi ya. Ya udah gitu, kita harus cari yang baru. Suami kita harus cari yang baru gitu kan. Jadi Makanya kemarin Habib kan sempat ngomong nih kalau masalah LDR ini. nggak ada masalah sebenarnya. Maksudnya memang udah ada. Yang penting ngobrol kan, nggak selingkuh gitu. Ya udah kamu mau nikah lagi gitu. Gusti Bang Nik. Ya nggak gimana dong aku mah. Enggak kayak gitu. Kalau menurut gue itu ini ya kayak main-main jatuhnya ya. Jadi kalau memang nggak sanggup untuk kayak gitu ya udah nggak usah LDR gitu. Iya berarti Kalau cerai gue udah dong. nggak sanggup itu, kok cerai? Nggak, maksudnya kan otomatis kan kalau misalnya mau LDR nih, misalnya kayak dia Nggak usah LDR, ya nggak usah LDR. lah, tapi kan dia kerja kayak kemarin case-nya. Kalau kerja Loh, dia nggak Iya. LDR. Kalau memang nggak bisa LDR ya nggak usah kerja jauh-jauh kan gitu. Kayak kemarin gue nangkap omongan si Habib itu kalau memang kalian nggak sanggup LDR nggak usah LDR gitu. Daripada nanti terjadi apa-apa di belakang, karena pasti akan ada yang dirugikan dengan hal itu. Gitu. Nah itulah makanya berarti memang udah keputusan sendiri-sendiri kan, hidup pilihan kan. Berarti memang dia memilih entah suami entah istri atau atas musyawarah bareng, ya udah gitu. Tapi pasti akan ada yang tersakiti dengan kayak gitu. Misalnya nih kakaknya ini suaminya di rumah, tiba-tiba kakaknya suaminya minta izin, aku mau nikah lagi ya karena kamu jauh. Gimana coba perasaanmu? Boleh minta solusi, boleh. kan? Kita sharing di sini ya teman-teman ya, tanpa menyudutkan single mom atau janda atau duda, kita nggak ada menyudutkan ya, kita sharing. Betul. Iya Kak Terima Ziva, kasih benar. loh sama Kak Baby sudah jujur. Ini suatu pengalaman yang orang tuh berat untuk mengungkapkan gitu loh sebenarnya gitu. Kak Baby naik Nah menceritakan betul, pengalaman kayak gini. karena saya udah merasakan. Tapi memang betul sakit loh. Walaupun nggak pernah jumpa gitu ya. Rasa nangisnya tuh hampir hari-hari tau. Tuh Kak Citra Nata Nggak baca ada tuh. kabar, nggak ada berita, itu kayak dia nyuekin gitu ya, sakit tau. Itu Citra Nata tuh, ketik Bang Herdi, coba baca tuh. Sebenarnya tergantung katanya. Kalau kakak benar-benar ikhlas dan kakak mau supaya kakak nggak ada dosa, iya. Cuman kalau bisa itu diantisipasi di depan, kenapa enggak? Kalau udah tahu kalian nggak tahan, pengen selalu berhubungan misalnya, udah tahu nggak kalian tuh nggak kuat gitu loh. Mungkin kemarin-kemarin intens berhubungan suami istri seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali seminggu bahkan full gitu. Terus tiba-tiba memutuskan untuk LDR, bayangin. Jadi kita harus bisa mengukur diri. Kalau maksudku tuh kayak gitu, kita harus bisa mengukur diri, sadar diri gitu. Kita kira-kira mampu nggak gitu? Itu bilang sudahlah mbak, jaga tuh. Iya. Iya. Tapi karena mungkin Sedang dekat aja banyak yang selingkuh, apalagi LDR. aku sampai cakap loh dengan suami aku. Aku boleh tak kawin lagi? Iya, makanya kalau aku sih lebih ya tadi itu komunikasi kan, maksudnya kalau emang kakak ngomong kayak gitu ya berarti kalau suami menyetujuin ya udah, yang penting udah dikomunikasiin. Tapi kembali kata Bang Herdi, kalau dia emang cinta banget sama kita ya dia tersakiti ujung-ujungnya gitu kan.
Kalau perempuan biar 1 tahun dan lebih lama nggak berhubungan itu nggak masalah. Oh ya kah? Kalau laki-laki Jangan kan memang kata siapa ya? Aku lo 4 tahun. ini Bang Herdi duda guys. Aku lo 4 tahun, baru satu tahun itu enteng. Tapi memang awal-awal tahun tuh berat. Tuh, tapi kalau udah melewati fase itu, Karena ya tali udah, 5 tahun pada typing. Tuh. 5 tahun single mom. Aku 7 tahun LDR. Aku pernah LDR 7 tahun katanya. Lebih lama lagi nih. Wow. Semua kembali ke diri kita Semangat sih. banget ini 7 tahun, weh. Aku 7 bulan aja gak boleh tahan, weh. Asik minta Nah. putus balik lagi, putus balik lagi. Ini 7 tahun. Oh, tidak punya anak Natalia. Bener di 3 tahun. Kalau LDR minta jatahnya gimana Mas? Lah itu, makanya kalau orang yang berpikiran gitu, yang minta jatahnya gimana kalau dia bisa LDR, Ada yang 10 tahun lagi. cari aja yang dekat gitu loh. Bang Dian, saya udah 9 tahun hidup di happy. Iya. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika kalian mau menjalin hubungan, kita mau menjalin dengan seseorang, kalau udah tahu nih kita tuh nggak tahanan orangnya gitu. Kok jadi Kenapa harus bangga-banggaan sih? Kenapa harus LDR gitu loh? Cari aja yang dekat-dekat kan banyak gitu loh. Udah tahu nggak tahanan masnya LDR kan nyiksa diri sendiri Bukan ya. karena cari yang deket banyak. Mas kapan, Bang? Mas Ada orang Jawa ya? typing. Ada yang lebih Orang lama Jawa lagi. lalu. Ada yang lebih lama lagi coba typing. Itu bukan karena ini tau Mas, kayak macam deket lagi, senang jauh lagi. Karena kita semua sekarang perjumpaan kita di media gitu kan, bukan karena cari yang deket lagi senang gitu. Bukan. Maksudnya gini Kak. Kalau ngerasa nggak tahan, kayak Kak Salma no, tapi Kak Salma, Mas kalau aku nggak tahanan, maksudnya nggak tahan dalam pelampiasan hubungan suami istri itu loh maksudnya. Ya kalau kalian ngerasa nggak tahan ya kenapa harus LDR, cari yang deket-deket maksudku kayak gitu. Oh iya. Kalau nggak tahan tinggalin lah. Loh. Kasih. Kalau saya singkat gitu aja. Kalau saya singkat, kalau udah nggak boleh tinggalin gitu. Tadi obrolin dulu lah, kasihan dong. Aku Nanti kita dapat banyak. karma loh. Nanti kita dapat karma loh. Kalau nggak ini, kalau terlalu Aku kejam. banyak malika tuh apa ya? Kalau nggak tahan jangan maksain, iya. Kalau nggak tahan jangan maksain. Mungkin Kak Baby belum nangkep. Dan dimaksud nggak tahan tuh nggak tahan apa? Iya kan? Karena dia Aku vokal. nggak tahan. Karena jadi kan gini Kak, ada orang yang tipe orang tuh nggak bisa kalau nggak berhubungan suami istri itu kan ada, Ada ya. ya kan? Nah kalau itu Kak Citra Nata mau naik nggak? nggak bisa dikontrol, ya udah cari yang dekat Karatu. gitu loh. Saya pernah Nggak usah cari yang jauh. ngerasain nggak hubungan dengan suami. Ya itulah gara-gara dulu pernah suami gitu juga kan. Nah itu loh. Tapi saya pun karena saya orangnya happy girl, saya buat happy aja, keluar dengan kawan apa gitu aja lah, nggak terlalu dipikir banget. Iya. Kasih Miss Red. Istirahat dulu kamu, pindah sini Wijaya Nik biar deket. Apa sih? Bunda enggak itu. Kalau suami Citra nggak Nata ngasih mau naik. apa, Karatu Ada yang mau naik teman-teman? Sebentar. hadir. Kak Baby, segala tindakan ada resikonya. Iya. Bener. ya betul. Ini ada yang mau naik. Ini Naik syarat ganti-gantian ya guys. syarat mau naik gini ya teman-teman, ini gantian. Terus kalau bisa ringkes Juga. terus satu on cam ya, wajib on cam ya. Kalau nggak on cam jangan minta multi untuk naik ya teman-teman ya. Karena kesepakatan viewers dari awal memang kalau yang naik on cam gitu. Iya. Biar silaturahminya enak. Biar silaturahmi nggak putus. Turun Ada di paut. sekolah, aku tuh mau buat kerja. Oke, makasih Kak Baby ya. Baru bangun tidur. Iya. Enak sekali. Bangun tidur udah gitu muka ini kayaknya lagi ngobrolin. Makasih Kak Baby ya. Aku follow ya. Semua ya udah naikin ya. Aku follow ya. Kasih. Follow, makasih. Kasih share. Makasih ya. Udah mampir ya. Udah sharing-sharing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.